semua, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah. Hari ini di saum yang kelima kita sehat walafiat. Alhamdulillah berjumpa kembali di acara live streaming kajian kitab Bidayatul Hidayah selama bulan suci Ramadan. Karena halangan kita virus COVID-19 atau corona ini tak bisa berjumpa langsung, maka kita berjumpa lewat dunia maya. Alhamdulillah, ini kita memanfaatkan media sosial. Dan saya mohon maaf kemarin tidak sempat live karena kemarin saya mengisi dua acara secara langsung live, yaitu talkshow dengan Tribun lewat Zoom, via Zoom jam 4 pas pelok, kemudian sampai jam 5 nyambung acara nanti nunggu buku. Insyaallah mudah-mudahan kawan-kawan semua yang nonton kemarin di Val TV nanti nunggu buku Ustaz sama Yai Najib kemarin. Baik Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita baca kitab dulu suratul Fatihah, mudah-mudahan kita berikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam menuntut ilmu. Saya pun diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengajar. Alhamdulillah wa kullu nafsin salihah wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang selalu dimuliakan Allah, kita masuk di pasal yang berikutnya, yaitu bab tentang tata cara mandi junub atau mandi wajib. Kalau kemudian puasa ini masih tetap kita kaji, memang jangan dipraktikkan dulu. Siang ini kira bukan cuma batal, kena dam. Kenapa? Karena melakukan aturan, menyalahi aturan melakukan hubungan badan siang hari di bulan suci Ramadan. Tidak boleh, itu hati-hati. Ini mungkin untuk praktiknya kaget, ya tak? Tapi yang penting dapat ilmunya dulu kita, bahwa pada hari ini kita pasal berikutnya itu tentang tata cara mandi junub atau mandi wajib. Kemarin kita sudah belajar tentang bab wudhu, bagaimana tata cara berwudhu, dan sore hari ini kita melanjutkan kajian kitab tata cara mandi junub. Diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, jika engkau dalam keadaan junub berhadas besar karena keluar mani ketika mimpi atau karena bersetubuh dan sebab lainnya, maka engkau wajib mandi besar. Jadi kalau kita mengeluarkan mani, baik maninya itu keluar lewat jalan bersetubuh ataupun lewat jalan bermimpi, bisa Ustaz keluar lewat jalan mimpi, bisa lewat jalan bermimpi atau bersetubuh atau lewat jalan lainnya, yang penting dia keluar maninya, maka wajib kita melaksanakan mandi. Namanya mandi wajib atau mandi junub. Basuhlah kedua tanganmu 3 kali, hilangkan kotoran yang ada di badanmu. Jadi pelaksanaan mandi wajib ini, sebelum kita mandi, kita membersihkan dulu seluruh kotoran-kotoran kita, seluruh kotoran-kotoran yang ada di badan kita, atau kita membersih dulu, mandi seperti biasa. Lalu kemudian berwuduklah seperti wuduk yang kau lakukan ketika hendak sholat, dengan menyertakan semua doa-doanya. Kemarin sudah kita ajari kan tata cara berwudu, mulai dari mencuci tangan, mencuci hidung, kumur-kumur sampai dengan muka dan sampai dengan kaki, seluruhnya dipraktekkan. Namun bedanya ketika mandi junub ini wudunya berbeda dengan wudu sholat. Akhirnya kalau wudu mandi junub ini kita mengakhirkan mencuci kaki. Jadi mencuci kaki ini kita lakukan di akhir. Jadi kita sudah mandi bersih-bersih, kita wudhu seperti wudhu yang biasa kita lakukan, hanya saja kita mengakhirkan mencuci kaki atau mencuci kakinya belakangan. Lalu setelah itu siramkan air di kepalamu 3 kali, disertai dengan niat menghilangkan hadas besar karena junub. Jadi siramkan air ke kepalamu 3 kali, diambil banyu, langsung begitu air nyampe di kepala kita, langsung kita niat itu nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar ala jami'il badani lillahi ta'ala. Kalau bisa pakai bahasa kita, bahasa Palembang boleh. Ya Allah, sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan dosa dari tubuh karena Allah Ta'ala, boleh. Allah sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan dosa dari tubuhku karena Allah Ta'ala, boleh. Bisa bahasa Arab lebih bagus. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar ala jami'il badani
lillahi ta'ala ya, 3 kali ke bagian kepala. Lalu kemudian siramkan air ke tubuh bagian kanan sebanyak 3 kali. Sudah 3 kali ke pucuk, 3 kali ke kanan. Lalu kemudian gosoklah tubuh bagian lalu kemudian sudah ke kanan, kita ke kiri 3 kali pula. 3 kali ke kanan ke pucuk ini 3 kali. Lalu siram ke kanan sini 3 kali. Lalu siram ke kiri 3 kali. Lalu gosoklah tubuh bagian depan sebanyak 3 kali dan begitu pula bagian yang belakang. Jadi setelah selesai 3 kali sini, 3 kali kanan, 3 kali kiri, lalu kita gosok tubuh kita bagian depan, bersih-bersih kalom ini, diratukan air, lalu ke bagian belakang sedapatnya tentunya belakang. Lalu kemudian selailah rambut kepala dan rambut jenggot dengan air. Jadi buat yang berjenggot banyu ini diselai-selai ke di jenggot kita. Yang ada jenggot baik, yang tak hati jangan nyelai-nyelai ya, benar kamu selai ke jenggot lagi tak hati ya dah. Yang ada jenggot selai-selaikan di di sela-sela jenggot kita, lalu di rambut-rambut kita ambil air teruskan. Apa maksudnya? Maksudnya kita nak meratakan air di dasar kulit, karena di tempat tumbuhnya rambut ini kan ada kulit, namanya kulit kepala, kalau ini kulit dagu ini, tempat tumbuhnya jenggot ini dia harus basah dengan air. Makanya yang jenggotnya lebat harus diselai-selaikan. Yakinkan bahwa engkau telah menyampaikan air ke lipatan-lipatan tubuh dan tempat-tempat tumbuhnya rambut, baik yang tipis maupun yang tebal. Jadi mandi wajib ini harus merata kenian banyu ke seluruh badan, baik dari lipatan-lipatan dan lain sebagainya, seluruhnya harus diratohkan kalau diratohkan dengan air. Ya, pastikan bahwa setiap lipatan ini seluruhnya sudah basah. Ya, pastikan sudah basah. Lalu kemudian janganlah engkau menyentuh penismu atau kemalumu dengan telapak tangan setelah berwudu. Karena jika hal itu terjadi maka wajib bagimu untuk mengulang wudu kembali. Jadi waktu kita mandi jangan tersentuh. Makanya kalau bisa usahakan mandi itu pakai telesan. Karena adab diajarkan Rasulullah mandi pakai telesan, jangan telanjang bulat ya. Kapul kaki kita mandi wajib tersenggol tua itu ya, lonceng bari ini tadi batal wudhu kita, maka wajib bagi kita berwudhu kembali. Adapun yang merupakan rukun dan kewajiban mandi dari semua yang telah saya sebutkan di atas tadi kata Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah niat, yang kedua menghilangkan najis, dan yang ketiga meratakan air ke seluruh badan dengan cara menyiramkannya. Saya ulangi ya. Jadi rukunnya mandi atau wajibnya mandi itu ada 3. 1 niat, 2 menghilangkan najis, 3 meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi jangan ada perdebatan. Ada di luar sana ada yang ribut. Yang mana benar Ustaz? Katanya mandi ini kanan dulu. Ada yang ngatur ke mandi kepala dulu, bebas. Kalau Imam Ghazali ngajarkan dahulu ke bagian kepala 3 kali. Kalau kamu nak belajar duluan kanan dulu, lajulah. Intinya adalah meratakan air ke seluruh badan. Nah, itu baik intinya. Makanya kalian rumah Pak Sungai Musi, Pak PKB, baca kamu langsung melompat baik, tegak di pinggir PKB itu baca doa. Nawaitul muslimin lantung meloncat, langsung hilang kalau hadasnya. Kalau agak tengah dikit teko kamu hilang, bukan hadasnya main. Musim corona ini pula melompat tengah habis, tak bayo ya dah. Jadi hilang coba lah kalau ada saya. Loncatlah tengah-tengah, bukan cuma najis hilang, teko kamu. Enggak main. Boleh Ustaz, boleh meloncat, langsung baca doa keluar, sudah bersih. Kalau di sungai lebih lemak lagi, tidak ada payah mandi wajib. Nah, kalau di rumah, banyu kalau tidak cukup 2 pula, di rumah ada baca. Makanya bulan puasa ini jingok-jingok kalau nak ambil bohongan, jangan mesikat ambil bohongan, banyu dah kati, kerok. Apalagi yang banyu dah 24 jam Kami alhamdulillah di rumah banyu 24 jam, tetmon siap pula. Nah, kalau banyu dah 24 jam, cek dulu. Kalau kira-kira bakal jadi balak, lama ada banyu. Ngapu salah tak ada kalau nak numpang mandi wajib tempat tetangga. Kalau ketawa tetangga ada. Karena kalau baknya kecil, banyu tak nyampe 2 pula, nah campur dengan najis pula, ada tai cicak, ada tai tikus, tak sah pakai mandi, pakai wudu lagi tak sah. Nak mandi pakai apa kamu? Makanya jangan
Jangan lincah go pulang puasa nih, ya. Jengok-jengok dulu bang, jengok-jengok dulu kampungan. Oke kalau baru berasa dengan nyonya, ya. Atau begadang dulu kamu tuh ngisi banyu biar subuh baca mandi. Hati-hati nih karena kita nih payah tambah Ramadan tambah sikat kadang tambah Ramadan tambah sibuk nak bejo singgonya, ya. Wong men ustaz tidak insyaallah. Ustaz ni kalem Ramadan. Tanya ngaji kamu dulu, ya. Jadi sehingga dah bahasa ni pula bahasa nak buku mahas mandi wajib. Aja memang lapap ini selalu bahas, ya. Lalu kemudian itu apa namanya rukun mandi, ya, wajib mandi tadi yang harus dicuci adalah yang pertama wajib mandi tadi adalah niat menghilangkan najis, meratakan air. Lalu kemudian fardu wudu itu ada 6. Yang pertama niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai dengan siku, mengusap sebagian rambut, membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Yang terakhir keenam al-tartibu. Itu fardunya wudu. Maka sebelum kita mandi wajib kita berwudu terlebih dahulu, namun yang bagian kakinya kita akhirkan. Kenapa kita akhirkan? Karena kita wudunya wudu nak mandi, bukan wudu nak sholat. Lalu kemudian selain itu semua adalah hal-hal sunnah yang sangat dianjurkan, keutamaannya sangat banyak dan pahalanya sangat besar. Barang siapa yang meremehkannya pasti merugi, bahkan dikhawatirkan dia juga akan meremehkan fardu-fardunya. Karena sesungguhnya sunnah adalah pelengkap fardu. Maksudnya jangan mentang-mentang hukumnya wudu ini sunnah, kamu tidak nak wudu langsung nak mandi baik. Kalau kita ngeremehkan sunnah-sunnahnya ini, maka dikhawatirkan rusak kayak ibadah gitu. Dikhawatirkan dia akan ngeremehkan fardunya. Akibatnya kalau sudah fardunya mandi kita remehkan, maka dikhawatirkan kita tidak sempurna mandinya, bahkan bisa jadi tidak sah. Termasuk sunnah-sunnah wudu, ya, fardu-fardu wudu tadi mencuci muka, nyuci muka, tangan sampai dengan siku, menyapu sebagian kepala dengan kaki. 4 yang wajib dicuci. Tapi ada kumur-kumur, ada hidung, ada telinga, ada kuping, ya. Sama baik telinga dengan kuping. Sahur tadi sahur pula, bukon tadi ya. Telinga dengan kuping dicuci. Sama baik telinga dengan kuping ini dah. Ya, cuci. Ngapa? Karena itu hukumnya sunnah. Kalau kita ngeremehkan yang sunnah-sunnah ini, kaget dikhawatirkan kita ngeremehkan yang fardu. Jadi hati-hati tentang bab mandi wajib ini. Karena apa? Karena penting mandi wajib ini. Ngapa penting? Apalagi kalau betina, mohon maaf, walaupun tidak berhubungan badan dengan suaminya, paling tidak perempuan punya siklus bulanan, ya kan? Ustaz, aku tak polok kapan nak keluarnya, laki tak kati. Oh, ibu-ibu tenang wae, setiap bulan masih nak mandi wajib. Lewat jalan apa? Lewat jalan ibu halangan. Maka tiap bulan tetap mandi wajib. Makanya wajib mandi wajib ini, jangan masing-masing. Again, baca niat boleh bahasa Indonesia, Ustaz boleh. Ngajak aku mandi wajib karena kakak. No, mandi wajib karena kakak. Nonton mangkonya. Sengaja aku mandi wajib untuk mengangkat hadas besar dari seluruh tubuhku karena Allah Ta'ala. Bukan sengaja aku mandi wajib karena kakak. No. Memang benar karena kakak gagal-gagalnya juga. Tapi niatnya bukan macam itu. Sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala untuk menghilangkan hadas besar, ya. Jaturi yang nak praktek malam ini subuh kaki jangan lupa mandi wajibnya baik-baik, benar-benar bagusi, sehingga insya Allah ibadah kita jadi benar. Kenapa? Kalau mandi wajib kita sudah rusak, maka seluruh ibadah yang lain tidak sah, ya. Jadi kalau mandi wajibnya tidak sah, maka sholat tidak sah, baca Quran tidak baca, segala dah. Kenapa? Karena kita dalam keadaan junub itu berhadas besar. Maka wajib bagi kita untuk mencuci, memperhatikan bagaimana tata cara mandi wajib ini. Insyaallah mudah-mudahan manfaat, perlahan tapi pasti sedikit-sedikit kita belajar. Insyaallah kita 1 bulan ini kalau tidak ada halangan dan tantangan akan menghatamkan kitab Bidayatul Hidayah. Makanya yang sudah session setiap hari jangan lewatkan, ya, kecuali Ustaz ada acara-acara dadaan kayak kemarin. Live-nya kita pindahkan ke acara live yang lain, walaupun tidak ada kaji kitab Bidayatul Hidayah, insyaallah kita mengkaji bab-bab yang lain, ya. Tapi tetap ikuti insyaallah secara istiqomah jam 4 sore setiap hari selama Ramadan. Kita akan live di Instagram kajian kitab Bidayatul Hidayah. Ini saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Kita tutup dengan doa.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan mubarakan mahsuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyi wa ala alihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.